Jadi ketika lampu depan itu mati, teman-teman bisa cek sekring dari 7,5 ampere bagian headlight ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang box sekring yang ada pada motor PCX 160 ya teman-teman. Jadi kita akan bahas secara tuntas tentang jalur box sekring dari motor PCX ini. Oke teman, sebelum lanjut video, buat teman-teman yang belum subscribe channel Mr. Wiring, buruan teman-teman subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan teman-teman. Oke teman-teman, pada motor PCX 160 ini itu kode dari ECM nya itu adalah K1ZG N21 ya teman-teman. Jadi itu kode dari ECM atau ECU dari motor PCX 160 ini. Jadi kita akan lanjut ke bagian box sekring ya, dimana komponen-komponen yang ada di box sekring ini itu ada memakai sekring 30 ampere ya, dan sekring 7,5 ampere. 7,5 ampere itu ada 5 ya teman-teman, dan sekring 10 ampere itu ada 1. Jadi sekring yang biru ini adalah sekring 30 ampere ya. Karena kemarin sekringnya itu putus, jadi saya ganti memakai sekring 15 ampere. Ya, kita akan bahas tentang sekring dari PCX 160 ini digunakan untuk apa ya. Jadi yang pertama, di komponen box sekring motor PCX ini itu ada sebuah relay kaki 4 ya. Sama dengan halnya dengan motor-motor sebelumnya. Dan relay yang kedua itu ada relay kaki 5. Itu juga sama dengan motor Vario 150 dan motor Vario 125 ya teman-teman. Jadi teman-teman, sekring yang pertama yang ada di motor PCX 160 ini itu ada sekring dengan ukuran ampernya 30 ampere ya. Jadi sekring 30 ampere ini berfungsi sebagai sekring main ya. Sama halnya dengan sekring 25 ampere pada motor Vario 125 atau Vario 150. Jadi teman-teman, untuk sekring yang kedua itu ada sekring 7,5 ampere yang bagian ini ya teman-teman. Itu berfungsi untuk sekring dari backup ya teman-teman. Jadi sekring 7,5 ampere ini berfungsi untuk sekring backup dari ECU yang ada di motor ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke sekring yang ketiga, sekring 7,5 ampere lagi ya teman-teman. Jadi sekring 7,5 ampere ini itu berfungsi untuk sekring dari headlight ataupun yang dimaksud dengan lampu depan ya. Jadi ketika lampu depan itu mati, teman-teman bisa cek sekring dari 7,5 ampere bagian headlight ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke sekring yang selanjutnya, masih dengan sekring 7,5 ampere ya. Jadi sekring 7,5 ampere ini adalah sekring dari klakson ya. Sekring klakson, sekring lampu belakang ya, dan sekring speedometer. Jadi untuk teman-teman ketika mendapat kasus ya, klakson dari sepeda motor PCX 160 ini tidak hidup dan speedometer depannya itu tidak hidup, bisa teman-teman cek bagian dari sekring 7,5 ampere ini ya teman-teman, karena ini adalah sekring dari klakson, lampu belakang, speedometer ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke sekring yang kelima. Kita ambil sekring yang 7,5 ampere yang bagian ini ya. Jadi sekring 7,5 ampere bagian bawah itu berfungsi sebagai USB atau arus yang akan masuk ke soket dari casan HP ya teman-teman, atau soket aksesorisnya. Jadi fungsinya itu untuk arus yang akan masuk ke soket casan HP atau aksesorisnya. Jadi kita lanjut ke sekring yang ke-6 ya dari motor PCX 160 ini, itu ada sekring 7,5 ampere lagi
ya, yang mana sekring 7,5 ampere ini berfungsi sebagai sekring FI atau sekring fuel injection. Jadi ketika sekring 7,5 ampere ini putus, maka sistem dari injeksi yang ada di sepeda motor PCX 160 ini itu otomatis tidak akan berfungsi sama sekali ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke sekring yang terakhir dari motor PCX 160 ini. Jadi sekring yang terakhir dari motor PCX 160 ini adalah sekring 10 ampere. Jadi sekring 10 ampere ini berfungsi untuk sekring dari injektor ya, sekring full pump. Jadi ketika injektor itu tidak menyembur atau injektor tidak mendapat arus positif dari baterai, maka teman-teman bisa cek sekring bagian 10 ampere ini ya. Siapa tahu sekring ini putus, dan ketika full pump itu tidak berdengung ya, teman-teman juga bisa cek sekring 10 ampere ini, karena full pump itu mendapat arus positif dari baterai melalui sekring 10 ampere bagian ini ya. Jadi itulah bagian atau komponen-komponen yang ada di box sekring dari motor PCX 160 ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketahui, dari motor PCX 160 ini itu sudah memakai soket DLC 6 kabel ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mereset dari motor PCX 160 ini, teman-teman harus membutuhkan sebuah SCS ya, yang sudah memiliki 6 kabel. Berbeda dengan motor sebelumnya. Kalau motor sebelumnya soket dari DLC ini itu masih menggunakan 4 kabel. Sedangkan pada motor PCX 160 ini sama halnya dengan motor Vario 160, itu juga sudah 6 kabel. Maksudnya itu bukan 6 kabel ya teman-teman, maksudnya itu sudah memiliki 6 pin. Jadi kabel yang ada di soket DLC dari motor PCX 160 dan Vario 160 itu masih 4 buah kabel ya, tapi soketnya itu yang 6 kabel seperti ini ya teman-teman. Jadi kabelnya itu tetap memiliki 4 buah kabel. Oke teman-teman, mudah-mudahan pada pembahasan kali ini teman-teman paham tentang apa yang saya maksud dari box sekring ini. Untuk jalur-jalurnya besok kita akan bahas secara tuntas, dan pada video kali ini kita cuma bahas tentang komponen-komponen yang ada di box sekring ini ya, supaya teman-teman tidak bingung dalam mengenali masalah dari motor PCX ini. Oke teman, buat teman-teman yang bermampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya, like, share ya bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Kalau teman-teman masih kurang paham, bisa ulangi videonya sampai teman-teman benar-benar paham. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.